Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan yang mulia serta nikmat yang begitu agung untuk kita kembali membahas firman Allah Ta'ala, juga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah tauhid. Kita masuk pada bab yang baru, halaman 107. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firmannya Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya saja yang demikian itu syaitan menakut-nakuti kalian. Auliya'ah, ya, wali-wali setan juga menakut-nakuti kalian. Setan menakut-nakuti kalian, ya, orang-orang beriman melalui, ya, wali-walinya, penolong-penolong setan itu. Dan tentunya juga setan sering memberi rasa takut kepada kita. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau diberi judul simpelnya tentang masalah khauf, takut, khosyah, ya, rasa khawatir dan rasa takut. Dan ini sambungan dari bab sebelumnya tentang masalah mahabbah. Sekarang masalah khauf. Ayat ini di antara asbab nuzul, ya, sebab turunnya berkaitan dengan musyrikin Quraisy, yang mana mereka setelah merasakan kemenangan pada perang Uhud, kemudian mereka berpaling dari Uhud menuju Makkah. Di pertengahan jalan kepikiran untuk berbalik mau menyerang Madinah. Ya, mumpung kekuatan Madinah sedang mendapatkan kekalahan, mentalnya runtuh, bisa jadi begitu. Maka setan-setan dari kalangan manusia yang ada di Quraisy memprovokasi. Lah kenapa kita sudah mengalahkan mereka di Uhud, kok enggak sekalian ke Madinah? Kok malah kita cepat-cepat balik? Ya, akhirnya kepikiran untuk mereka balik, kemudian berusaha untuk sekalian mau menyerang Madinah. Akan tetapi Ar-Rasul bersama sahabat, yang dikatakan Ar-Rasul adalah seorang yang paling bagus kewaspadaannya, paling tepat strateginya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tentu kemudian mengetahui bahwa kekuatan musyrikin Quraisy akan balik menyerang Madinah.
Maka beliau tentu setelah mengetahui itu bersegera melakukan persiapan untuk menyambut kembali perang. Ya, bahkan beliau tegaskan yang hanya boleh bergabung bersama pasukan adalah mereka yang sebelumnya ikut di medan Uhud. Ya, tapi sebagian dari sahabat yang memang mendapatkan udzur untuk tidak ikut perang Uhud diberi kesempatan. Maka di atas kondisi yang ada, badannya masih capek, bahkan sebagiannya masih memiliki luka-luka, ya tetap berangkat. Maka ketika musyrikin Quraisy mendengar keberangkatan Rasul bersama sahabat, tiba-tiba mereka menjadi justru surut, minder. Nah, maka berusaha menakut-nakuti Madinah. Melalui rombongan kafilah diberi pesan, ya sampaikan ke Muhammad dan kawan-kawannya, kita mau datang lagi, kita mau menggempur lagi. Ya, itu mereka menakut-nakuti ya orang-orang beriman. Maka ketika yang diberi pesan untuk menakut-nakuti ini ketemu dengan Rasul bersama sahabatnya, mereka tidak takut sama sekali, justru menambah keimanan mereka. Ya, dan tentu inilah yang dimaukan dari orang yang betul-betul bertauhid. Rasa takut yang tanpa alasan hendaknya disingkirkan, atau rasa takut semata-mata dengan sebab yang lemah jangan sampai bercokol terus dalam hatinya. Enyahkan itu. Ya, mau ke masjid nggak jadi ke masjid, kenapa? Di dekat masjid ada preman yang suka ganggu. Ya, padahal premannya belum pernah ganggu dia. Dan bahkan kadang apa? Cuman modal tato, iya. Di depan rumahnya duduk berdiri sok nantang-nantang gitu. Sudah takut duluan mau ke masjid. Nah, ini kan sebab yang lemah. Lah emangnya kenapa? Premannya mau apa kan itu toh? Ya, mau main keras, main kasar, ada polisi kan. Kalau orang mikir lah ngapain takut? Ya. Atau misalkan premannya mau main fisik, ya layanilah kan gitu. Nah, toh sekedar preman ya. Mau sekuat apa ya? Mau semenakutkan apa? Nah, maka jiwa orang bertauhid ke hal-hal yang ya kelihatannya menimbulkan ketakutan berusaha untuk dienyahkan. Ya, apalagi sekedar ketakutan yang tidak berdasar sama sekali. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Naudzubillah. Ini harus disingkirkan dari jiwa orang-orang beriman sebagai bentuk dari penyempurnaan tauhidnya. Wa qawlihi, juga firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan senantiasa menegakkan sholat serta membayar zakat serta tidak takut ya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga itulah orang-orang yang keadaan mereka itu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fa'asa, ya kata asa fil Qur'ani fahiya wajibah.
atau dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin wahia hak, ya. Setiap lafaz asa yang biasa kita terjemahkan semoga, ya. Asa dalam Al-Qur'an, yang tentunya itu dari Allah Ta'ala, maka itu adalah wajib, maka itu adalah benar. Artinya asa bukan lagi sekedar harapan, semoga, tapi kita katakan pasti. Nah, sehingga yang betul-betul memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka pasti itulah orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk. Dan ma'asyar muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sifat-sifat yang melekat pada orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, dan itu orang melihat dia memang suka ke masjid, ya, keberadaannya ya memang senantiasa atau banyak di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan juga Imam Ad-Darimi, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang biasa membiasakan diri ke masjid, maka persaksikan oleh kalian bahwa dia itu memiliki keimanan. Artinya ma'asyar muslimin, ya, seorang ketika menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Islam, ya, dari ucapannya itu akan muncul bukti. Jika muncul bukti berupa memakmurkan masjid, maka ucapannya hak. Akan tetapi kalau sekedar mengucapkan tapi jarang-jarang ke masjid, nggak membiasakan diri ke masjid, ya khawatir itu jangan-jangan sekedar omdu, ya, ngomong doang, ya nggak ada kenyataan sama sekali, ya. Dan ucapan tanpa adanya bukti, ya, sama saja dengan kebohongan dan kedustaan. Ma'asyar muslimin jamaah rahimakumullah, ya, takut itu ada 3 macam. Ada di sana yang pertama namanya khauf asyir, ya, rasa takut yang tersembunyi. Seorang takut kepada selain Allah, takut kepada berhala, takut kepada tauhid yang disembah selain Allah, takut kepada jin, ya, takut kepada hal-hal yang diklaim memiliki kekuatan, yang kekuatan itu bisa mencelakainya, yang itu bisa menimpakan sesuatu yang karenanya dia takut tertimpa itu. Sebagaimana terjadi dari kalangan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, meyakini bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan ini dan itu, sampai dia takut kepada selain Allah itu. Ini kepada seorang yang bertauhid, yang beriman, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, takut kepada apa? Kuburan. Kenapa? Loh, penghuni kubur ini, ya, punya kekuatan loh, ya, walaupun sudah mati dia bisa bangkit, bisa mencelakai orang, ya. Atau digambarkan dalam film,
walaupun bukan orang terkenal, bahkan seorang kriminal dikubur, kemudian ya takut lewat kuburan, dekat kuburan orang kriminal itu, ya karena keyakinan rusak. Ini orang punya kekuatan, walaupun sudah mati bisa bangkit itu dari kuburnya, ya bisa nyekek orang. Naudzubillah. Nah, ini bagian dari rasa takut yang terlarang. Lah bagaimana Ustaz kalau ternyata betul keluar dari kuburnya kayak orang? Ayo gimana coba? Iya, kan Anda punya Al-Qur'anul Karim, Anda punya doa, Anda punya kekuatan dari Allah Ta'ala, fisik yang kuat, dan ngapain takut? Ya, ma'asyiral muslimin, hal-hal seperti ini menimpa banyak dari masyarakat kita. Ya, rasa takut yang yang itu tidak berdasar. Maka tentu untuk melawan ini semua adalah dengan al-ilm, dengan ilmu. Ya, takut sama jin. Ya, ya, ayo itu kamu hafid Quran, ruqyah orang itu. Wah, enggak, saya takut. Kenapa? Jinnya marah sama saya nanti gitu. Naudzubillah. Ini seperti apa keyakinan dan akidahnya seperti itu coba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang yang beriman kepada Allah, manakala dia di atas al-haq, apa yang dia jalani ketika mengandung resiko yang demikian besar, bukannya dia mundur, nah akan tetapi ya bersegera menyambutnya, tidak mengkhawatirkan dari perkara yang dia tinggal dari urusan dunia atau efek, kalau sekedar efeknya ke dunia. Ya, tapi kalau efeknya ke agama berupa hilangnya dakwah, mungkin masih jadi pertimbangan. Tapi kalau sekedar berpikir tentang efeknya dunia, maka tidak diperkenankan. Ini khauf syir. Ada kemudian di sana khauf, rasa takut yang dengannya meninggalkan kewajiban. Ini juga dikatakan terlarang. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad juga Imam Al-Baihaqi, seorang jika takut, khawatir sampai meninggalkan satu kewajiban, ya, tanpa adanya udzur syar'i, dari kiamat nanti akan mendapatkan ancaman. Wa fil hadis sahih rawahu Imam Ahmad wa ghairuhu, innallaha ta'ala yaqulu lil abdi yaumal qiyamati ma mana'aka idza ra'aital munkara an la taghayyarahu. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengatakan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat, ma mana'aka idza ra'aital munkara an la taghayyaraha, apa yang mencegahmu ketika engkau melihat kemungkaran engkau tidak merubahnya? Fayaqul, kemudian hamba ini mengatakan, Robbi khosyatan nas, wahai Robku, karena takut kepada manusia. Fayaqulu, maka Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyatakan, iya ya kunta ahak antahsya, hanya kepadakulah selayaknya engkau untuk lebih takut. Ya, artinya celaan. Ini rasa takut yang mengakibatkan meninggalkan yang wajib atau tidak mau melakukan ingkaru mungkar. Ya, rasa takut yang karenanya dia berpaling dari agama. Ini juga rasa takut yang muharram.
Kemudian yang ketiga ada khauf yang sifatnya at-tabi'i. Rasa takut yang sifatnya itu tabiat. Artinya memang pantas untuk ditakuti. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 21 Allah Ta'ala kisahkan tentang kondisi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala nyatakan fakharaja minha khaifay yataraqqab. Maka Musa keluar dari negeri tersebut khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqabu, menunggu-nunggu. Ya. Ya, Musa di Mesir tidak memiliki massa, tidak memiliki pengikut. Sementara musuhnya yang dia takuti adalah Fir'aun yang memiliki kekuatan, ya, baik dari kekuatan pintarnya dia berorganisasi, juga kekuatan tentara yang sudah dia miliki, juga kekuatan berupa pengaruh harta dan kekuasaan yang dimiliki. Ya, sementara Musa sendirian, satu melawan ratusan, takut enggak? Ya takut. Ya, satu melawan ribuan, takut. Lah bagaimana kalau satu melawan ya ratusan ribu sampai jutaan tentara, ya takut deh. Sehingga lumrah. Kalau yang seperti ini maka tidak dicela. Jangan terus dalam film ya, satu orang melawan ribuan orang, ya menang gitu. Ya bohong. Ya. Dan dari kalangan sahabat ada yang memiliki keberanian serta kekuatan. Nah, tapi kalau satu melawan 1000 atau satu melawan 100, ya belum pernah kita baca mampu menandingi. Ya. Adapun kalau sudah nilainya perbandingan dengan siasat dan strategi, masih mampu menang. Karena di samping kekuatan fisik juga ada pada strategi mempermainkan mentalnya, membuat jatuh mental lawannya, itu terjadi. Nah, ini dari macam takut yang biasa terjadi di tengah manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dan dari sebagian manusia ada yang mengatakan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah. Kemudian ketika dia diganggu di jalan Allah itu, dia menjadikan fitnahnya manusia, ya, gangguan manusia seperti adab Allah. Kalau saya bertanya kepada antum, adakah dari golongan para nabi dan rasul yang tidak mendapatkan gangguan ketika menyampaikan agama Allah? Ya, ada yang santai-santai saja, nyaman dengan anak dan istrinya, harta, kedudukan sebagai seorang nabi, kemudian nggak mendapatkan gangguan dari musuh-musuh agama. Ya, tidak ada. Mereka mendakwahkan agama Allah Ta'ala dalam keadaan menanggung ujian. Nah, akan tetapi bagi orang-orang beriman, ujian ketika mendakwahkan agama Allah Ta'ala adalah satu konsekuensi yang pasti akan dia temui. Ya, ada kalanya dalam bentuk hatinya, perasaannya disakiti. Ada kala bentuknya fisik yang disakiti. Nah, atau keluarga atau anak yang mendapatkan ya gangguan-gangguan itu. Akan tetapi orang-orang beriman karena
imannya kepada Allah Ta'ala, menganggap itu semua perkara yang ringan, tidak menjadikan dia lari dari agama Allah Ta'ala. Sementara orang-orang yang beriman tanpa basiroh, ya beriman tapi tidak memiliki ilmu dalam keimanannya itu, maka ketika mendapatkan gangguan itu mikir, wah nggak enak ya di jalan dakwah, nggak enak dukung kajian. Kenapa? Yo, saya dapat sikap yang kurang simpati dari masyarakat. Ya, Mas, katanya Anda itu ya pro masyarakat. Ya, lah kok sekarang malah ikut-ikutan ngaji gitu. Wah, nggak enak saya digitukan. Nggak ngaji sebenarnya. Ya. Ini dikatakan beriman bi ghairi basirah, tanpa adanya ilmu yang mendasari keimanannya, sehingga mendapatkan gangguan, siksaan, hal-hal yang tidak enak sebentar, dia menukarnya dengan adab Allah. Kalau dia punya ilmu tentangnya, gangguan dari manusia itu sebentar dan sedikit. Dan apakah mau dia menukarkan itu dengan adab Allah Ta'ala yang betul-betul menyakitkan abadi selamanya? Dan bagi orang punya basirah tentunya ya tetap berusaha mencari ridha Allah di atas jalan Allah apapun resikonya. Nah, menganggap bahwa apa yang datang dari manusia adalah sesuatu yang pasti dia akan temui, dia akan minta tolong kepada Allah Ta'ala agar bisa menghadapinya. Dan kemudian juga masuk pada hadis Nabi SAW an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, secara marfu', inna min dha'fil yakini antur diyan nasa bisa khotillah, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya, demi disukai manusia, demi mendapatkan kedudukan di tengah manusia, engkau melanggar syariat Allah. Ya, engkau tidak memperdulikan bagaimana Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangannya. Engkau tidak peduli dengan itu semua hanya karena manusia, mencari keridhaan manusia. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan. Wa antah madahum ala rizkillah, dan engkau memuji mereka manusia itu di atas rizki Allah. Ya, hanya karena ya membuat orang itu senang dan dia memberikan rezeki kepada engkau, ya, kemudian engkau memujinya, ya, dan engkau lupa bahwasanya hakikatnya yang memberikan adalah Allah Ta'ala melalui orang itu, ya. Tapi diingatkan di sini bukan berarti dengan itu engkau tidak berterima kasih dengan manusia. Nah, dikarenakan makna ya berterima kasih kepada manusia adalah kamu mendoakan dia. Tidak perlu engkau sampai menyanjung memujinya hingga seolah dia melebihi dari apa yang Allah berikan kepadamu. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Nam, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur
berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Makna syukur, berterima kasih kepada mereka, innama huwa biddu'ai lahum. Maksudnya adalah ya mendoakan untuk mereka. Ya, Anda diberi, Anda ucapkan apa? Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Makna khairan itu ya begitu bagusnya dengan memakai kata khairan. Nah, tidak lebih dari itu atau sampai mengucapkan hal-hal yang seolah orang itu jasanya demikian besar, ya sampai kita lupa dan meniadakan Allah Ta'ala sebagai zat yang mentakdirkan itu semua. Wa an tadummahum ala malam yu'tikallah. Ya, termasuk kelemahan keyakinan engkau mencela manusia atas apa yang Allah tidak datangkan untukmu. Ya, sudah berharap begini begitu, sudah melakukan usaha begini begitu, ya ternyata Allah tidak beri. Ya, kemudian apa? Dia mencela manusia. Ya, mencela manusia gara-gara ya ini. Nah, itu berarti lemah keyakinan. Inna rizqallahi la yajurruhu khirsu harisin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak mengalir kepadanya ya, walaupun sangat tamak, sangat antusias orang yang punya semangat itu. Rezeki itu seberapapun orang demikian semangat untuk meraihnya, kalau Allah nggak takdirkan, nggak dapat dia itu. Ya, dari sinilah hendaknya manusia itu menyadari bahwasanya serius atau tidak, semangat atau tidak, jalan yang engkau tempuh adalah kehalalan. Bukan semata-mata semangat, nggak peduli haram diterjang, nggak akan dapat kamu. Ya, seantusias apapun, setama apapun, kalau ternyata Allah tidak berikan untukmu. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak bisa menolaknya kebencian orang yang memang suka membenci. Ya, engkau mendapatkan rezeki dari Allah itu semata-mata karena Allah Ta'ala memberikan kepadamu dengan melalui banyak cara dan sarananya. Ya, ketika Allah Ta'ala tetapkan kamu dapat rezeki darinya, orang yang paling benci, ya paling sengit kepada engkau, ya tetap rezeki itu akan datang. Karena itulah hendaknya manusia mengutamakan apa yang Allah ridhoi dan Allah perintahkan. Jangan mendahulukan kesenangan serta keridhaan manusia. Masyaallah muslimin, ini bagian dari penyempurnaan seorang hamba terhadap tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man iltamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Ya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya meskipun dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridho terhadapnya.
Allah akan jadikan manusia ridho dengannya. Dan sebaliknya, wa manil tamasa ridon nasi bisakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan membuat murka manusia kepada dirinya. Dan rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam sahih beliau. Dan ma'asyiral muslimin, ya, saya kira makna seperti ini sangat jelas, ya, bahwasanya janganlah seorang yang beriman, seorang yang bertauhid itu mendahulukan dari apa yang Allah ridhoi dan Allah murkai. Ya, ketika hal ini membuat Allah ridho, janganlah dia mendahulukan keridhaan manusia. Saya mau sholat berjamaah, rutin, tertib, ya, mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Tetapi ada dari sebagian manusia yang nggak suka. Ya, kamu jangan ekstrim gitu. Ya, sholat masa harus sehari 5 kali. Ya 4 atau 2 aja lah itu. Nanti kamu 2 aja, gajimu tak tambahi. Atau kamu naik duhur, nggak usah sholat jamaah, di sini aja itu. Padahal nggak ada larangan untuk dia bisa keluar untuk sholat berjamaah. Ya, terbawa. Ya, demi apa? Ridho manusia. Ya, demi mendapatkan kepercayaan atau kesukaan bosnya. Ayolah muslimun, jangan. Nah, niscaya nanti orang itu akan satu saat marah dan tidak meridhai Anda. Dan dengan berbagai macam gambaran yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Dalam sesuatu yang kita lakukan, ya, hendaknya kita berpikir Allah ridha atau tidak pada perbuatan ini. Atau pada sesuatu yang Anda takut karenanya, kalau saya takut dengan ini Allah ridha atau tidak. Ya, utamakanlah itu. Anda akan hidup sebagai hamba yang merdeka. Anda akan hidup dengan kekuatan dan kemampuan yang orang lain itu akan takut dengan Anda, akan mengagungkan Anda karena Anda melakukan perintah Allah. Dan itulah, ya, dari makna atau arti yang sesungguhnya dari kemerdekaan serta jauh dari perbudakan manusia. Ya. Dan barakallahu fikum, kiranya cukup sampai di sini karena kita akan masuk bab baru. Semoga ini bermanfaat untuk kita, menambah keimanan, kekuatan, serta menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita teranggap betul-betul manusia yang punya keyakinan kuat kepada Allah Ta'ala, punya ketakwaan yang kuat kepada Allah Ta'ala, memiliki tauhid yang kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita merasakan kehidupan yang betul-betul lebih bahagia, dunia maupun akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.